Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam perlindungan, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan penegasan terhadap hukum karma pala. Sebenarnya hukum karma pala ini sudah saya sampaikan dari beberapa video sebelumnya. Mungkin sudah ada 2 atau 3 video yang menyertakan tentang karma pala. Kembali saya ulas sedikit karena ini harus ditegaskan kembali sesuai dengan instruksi. Yang pertama, pada zaman sebelum Nabi Muhammad itu azab berlaku. Azab dan kutukan berlaku sebagaimana halnya pada zaman Nabi Musa, Nabi Nuh berlaku. Ketika Nabi Musa mengatakan jadilah kera, maka jadilah orang itu kera yang hina. Itu bukan simbol, itu asli jadi kera. Jadi ada beberapa pihak yang sering mengatakan fakta-fakta sejarah yang tidak masuk akal kemudian dijadikan simbol, dimaknai sebagai simbol. Padahal sebenarnya banyak fakta-fakta sejarah yang tidak masuk akal itu seharusnya tidak disimbolkan, tetapi tetap sebagai fakta seperti itu kemudian diambil makna dan pelajaran atau hikmahnya. Jangan mensimbolkan semua kejadian yang tidak masuk akal. Kejadian Joko Tingkir didorong oleh buaya dijadikan simbol. Kejadian Joko Tingkir memberikan kebo tanah dimasukkan ke dalam mulut kebo dijadikan simbol. Itu berbahaya untuk sejarah. Jadi tidak semua simbol, tidak semua fakta sejarah itu simbol walaupun tidak masuk akal. Itu harus hati-hati. Tapi setiap fakta sejarah yang tidak masuk akal mari kita jadikan sebagai hikmah. Pada zaman Nabi Musa itu terjadi kutukan dan azab. Kemudian pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, azab itu ditarik, tidak ada karena permintaan Rasulullah begitu. Maka tidak ada azab sehingga yang mukmin dan yang kafir, yang baik dan yang buruk bercampur. Jadi hitung-hitungannya nanti di alam akhirat atau di alam akhirat. Nah, pada saat zaman kebangkitan agama Tauhid ini, itu diberlakukan kembali, tetapi menggunakan pola yang berbeda, yaitu hukum karma pala. Hukum karma pala itu maksudnya azab itu berlaku sesuai dengan karma itu berlaku sesuai dengan perilakunya, tetapi dalam jeda tertentu, tidak langsung cash and carry, sebagaimana halnya pada zaman Nabi Musa. Karma pala yang digunakan saat ini adalah menggunakan pola hitungan 7 hari, 30 hari, dan 100 hari. Siapa yang memberlakukan hukum karma pala? Yang memberlakukan hukum karma pala itu SP. Itu sudah saya tegaskan di video sebelumnya. Kapan hukum karma pala berlaku? Hukum karma pala berlaku mulai tanggal 9 September 2020. Itu sudah berlaku hukum karma pala. Makanya karena videonya sudah lama, maka di sini saya tegaskan kembali. Jadi pola hukum karma pala itu cara kerjanya seperti ini nih. Seandainya saya mengatakan kepada Anda, mendoakan Anda dengan kebaikan, maka kebaikan itu menjadi 2. Satu untuk orang yang saya doakan dan satu untuk saya sendiri yang mendoakan. Seandainya saya mendoakan orang dengan doa yang jelek atau bahkan sumpah serapah, maka doa itu akan kembali kepada orangnya. Karena siapapun, orang jahat sekalipun, itu tidak akan terima kalau disumpahi atau diumpati atau disumpah serapahi atau didoakan jelek, tidak akan mau. Semisal begini, saya mendoakan Anda supaya umur Anda pendek. Ketika saya mendoakan seperti itu, pasti Anda akan menolak.
Nah, ketika itu terjadi penolakan, maka doa itu kembali kepada dirinya. Kemudian kapan doa itu diucapkan? Hitung saja. 7 hari masih lolos, 30 hari masih lolos, maksimal dalam 100 hari orang yang mendoakan orang lain meninggal, insya Allah dalam 100 hari meninggal gitu. Umpamanya saya mengumpat Anda dengan sebutan atau dengan umpatan binatang. Umpamanya sering ada umpatan monyet, anjing, dan sebagainya. Ketika kita mengumpat mengatakan kata-kata binatang terhadap orang lain, dan orang lain pasti tidak terima gitu. Karena bukan binatang. Nah, ketika orang lain itu tidak menerima umpatan itu, maka karakteristik binatang itu kembali kepada orang yang mengumpatnya. Semisal saya mengatakan Anda monyet, ketika Anda dikatakan monyet, maka Anda tidak akan terima. Nah, ketika Anda tidak terima, maka karakteristik monyet itu akan kembali kepada saya. Jadi bukan berarti saya jadi monyet, tidak. Tapi karakteristik monyet sebagai yang serakah, itu akan kembali kepada orang yang mengumpatnya. Oleh karena itu, kembali kami menegaskan, berhenti untuk mensumpah serapahi orang, berhenti mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi mengumpat atau mendoakan yang jelek kepada orang lain. Karena apa? Umpatan atau doa yang kotor kepada orang lain itu akan berimbas atau akan berbalik kepada dirinya sendiri. Karena dunia ini seperti cermin gitu loh. Kalau kita memantulkan cahaya ke cermin, karena itu adalah cermin, maka cahaya itu akan kembali kepada kita. Tuh. Kenapa ini diberlakukan? Kan begitu. Kenapa SP memberlakukan hukum karma pala? Karena melihat bahwasanya pembiaran terhadap perilaku-perilaku jahat, pembiaran terhadap karakteristik-karakteristik buruk orang-orang itu, ini lama-kelamaan akan merusak dunia, akan menghancurkan manusia itu sendiri, baik menghancurkan moral, etika, peradaban, ataupun bumi itu sendiri. Karena karma pala ini berlaku untuk semuanya. Semisal begini, Anda korupsi, maka tunggu saja. Apakah ada niatan baik untuk mengembalikan dan bertobat atau tidak? Kalau tidak, tunggu 7 hari, 30 hari, 100 hari. Insya Allah tidak akan diloloskan dari itu. Ini seolah-olah ngarang ya, maksudnya rekayasa. Tapi cuman saya tidak berani mencontohkan sebenarnya siapa di antara tokoh atau orang yang sudah terkena karma pala. Sudah ada, tapi saya tidak berani mengambil nama karena resistensinya tinggi dan itu secara etika juga tidak baik. Nah, oleh karena hukum karma pala ini sudah diberlakukan oleh SP, maka saya menghimbau kepada saudaraku semuanya, mari kita tetap menjaga lisan kita, menjaga hati kita, dan menjaga perbuatan. Kalau umpatan itu masih dalam hati, itu masih belum jadi hukum. Gitu. Saya memaki Anda, tapi dalam hati itu belum jadi hukum, masih aman. Tetapi kalau sudah terucap, itu yang menjadi hukum. Gitu. Makanya undang-undang ITE itu kan dikenai, atau undang-undang perbuatan tidak menyenangkan itu dikenai atau terkena itu kalau sudah melakukan perbuatan. Kalau di hati itu tidak ada. Jadi di hati itu kalau niatan baik mendapat poin, mendapat nilai, tapi kalau niatan atau perilaku jahat dalam hati, umpatan dalam hati, masih belum ada nilai dan belum ada hukumnya. Oleh karena itu, ini saya sampaikan, saya bermusyahadah kepada Allah bahwasanya saya sudah menyampaikan ini. Saya sudah menyampaikan ini bahwasanya karma pala sudah berlaku. Tinggal saudaraku silahkan mengambil sikap. Dalam artian, seandainya memang ini diyakini, silahkan, tidak pun tidak ada masalah. Tapi yang terpenting adalah diyakini ataupun tidak diyakini, perbuatan baik itu akan berakibat baik, gitu loh. Jadi Allah akan membuktikan kepada seluruh umat manusia bahwasanya perbuatan baik akan dibuktikan langsung di dunia, perbuatan jahat akan dibuktikan langsung di dunia. Gitu.
Jadi maksudnya tidak hanya mendapat balasan di surga atau neraka, di bumi pun nanti manusia akan langsung mendapat ganjarannya. Supaya apa? Supaya manusia bisa memperbaiki diri dengan belajar atau mengambil hikmah atau bercermin dari perbuatan-perbuatan orang lain. Maksudnya kalau ada berbuat jahat terus kemudian mendapatkan karmanya, maka yang lain akan berpikir, gitu. Akan berpikir bahwasanya ternyata itu benar-benar terbukti. Kalau saat ini perbuatan korupsi terus terulang dan terulang, karena apa? Karena efek dari hukumannya ternyata belum mampu memberikan nilai jera bagi pelaku-pelakunya. Tapi jika dengan karma pala, nanti orang yang korup-korup itu akan langsung mendapatkan balasannya, sehingga yang lain berpikir. Karena hukum karma pala ini bukanlah urusannya dengan hakim, bukan urusan dengan jaksa. Ini urusannya dengan Allah langsung. Demikian terkait dengan penegasan hukum karma pala. Mari kita terus beriman dan beramal soleh. Semoga semua kebaikan kita, ibadah kita dihitung sebagai nilai, dan semoga kita terhindar atau dihindarkan, dilindungi dari perbuatan-perbuatan, dari niat-niat dan dari omongan-omongan atau tulisan yang kotor atau yang jahat, sehingga memberi kita kebaikan hidup. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.